Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dewa Alfa serta sahabat saya dari Manado yang akan menemani kita di podcast kali ini. Silahkan Bung Ardi memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu biar orang-orang pada kenal. Karena tak kenal maka ta'aruf. Ya, Kak. Nama saya Ardi Dharma Indra Kusuma Lahilote, biasa dipanggil Indra kalau di Jawa. Kalau di Manado dia biasa dipanggil Ardi atau Dede. Nah, jadi panggil aja Bung Dede. Saya berasal dari Manado di Sulawesi Utara. Mungkin itu saja perkenalan saya untuk kali ini. Mungkin sudah cukup biar teman-teman di podcast ini pada tahu sebenarnya. Baik Kak, terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai dogmatisme masyarakat terhadap kesetaraan gender dan cara memecahkan kelabelan dalam perbedaan gender. Saya masih penasaran nih Kak, bagaimana sih Kak awal mula dogma atau stigma itu muncul di masyarakat? Oke, kalau soal dogma atau stigma di dalam masyarakat tentang kelabelan gender itu, saya mungkin banyak, sepengetahuan saya juga mungkin banyak belajar dari senior-senior saya, kakak-kakak saya. Ya mungkin ada namanya Kak Fahmi Karim, dia pegiat ekonom, ada sahabat Uno dan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya banyak belajar soal bagaimana itu gender itu sendiri. Dari gender itu yang sepengetahuan saya, gimana dogmatis stigma itu muncul karena dia ada sejarah. Nah, ketika kita mengambil dari sejarah, yang abstraknya itu ada di sejarah komunal primitif. Di komunal primitif itu, bagaimana orang atau masyarakat di situ mereka masih berkerumun, masih berpikiran primitif, masih berpindah-pindah atau bisa disebut dengan nomaden dan sebagainya. Di situ mereka berburu untuk menghidupi keluarga mereka dan sebagainya. Dan akhirnya ketika si laki-laki ini berburu dan juga perempuan ini berburu, dan kita juga harus tahu bahwasanya di perempuan ini ada namanya sifat alamiah. Di sifat alamiah ini, dia mengandung misal kehamilan dan sebagainya, butuh pengistirahatan atau butuh kondisi yang memang baik, makanya ditempatkan di rumah. Jadi ada namanya division of labor namanya kalau di ekonom, pembagian kerja, yang dimana si laki-laki berburu dan si perempuan mengurus hasil dari perburuan karena butuh istirahat. Karena kenapa? Karena ada sifat alamiah yang terkandung di dalam diri perempuan itu sendiri. Oke, lanjut. Ketika mengandung hamil dan sebagainya dan akhirnya melahirkan dan sebagainya, ada namanya teori eksternalisasi dan internalisasi. Nah, yang dimana ketika misalnya anaknya keluar perempuan dan sebagainya, dia terinternalisasi karena ibunya mengeksternalisasi kehidupan ibunya itu sendiri. Contohnya ibunya sering di rumah mengurus perburuan dari suaminya dan sebagainya. Makanya itu dia terinternalisasi dengan sendirinya. Anaknya terinternalisasi dengan sendirinya bahwasanya pekerjaan perempuan itu bukan berburu, melainkan cuman di dapur mengurus perburuan dan sebagainya. Akhirnya laki-laki juga di situ pada saat itu akhirnya seterusnya laki-laki menganggap bahwasanya perempuan ini lemah dan sebagainya. Padahal tidak begitu. Nah, akhirnya masuk ke fase perbudakan, perempuan paling dominan untuk dilecehkan dan sebagainya. Akhirnya masuk ke feodalisme, di mana misalnya salah satu feodalisme itu kerajaan dan sebagainya, yang dimana budaya patriarki itu muncul besar-besaran di feodalisme itu sendiri. Akhirnya menganggap bahwasanya perempuan ini adalah salah satu wadah ataupun salah satu aktor untuk pelengkap dari laki-laki itu sendiri, karena judulnya adalah patriarki. Oke, akhirnya sampai dengan sekarang dampaknya apa? Dampaknya bahwasanya kesetaraan di dalam sosial itu dia tidak lagi setara. Karena kita melihat budaya yang dari sejarah itu sendiri. Jadi sejarah memunculkan satu budaya yang dimana budaya ini menjatuhkan si perempuan. Nah,
Makanya itu awal mula dogmatis, stigmatis bahwasanya kelabilan gender itu ada dan harus kita pecahkan. Bahwasanya kesetaraan di dalam hubungan sosial itu semuanya setara gitu. Oke, terima kasih. Nah, setuju sih Kak, apalagi mengenai tadi feodalisme di kerajaan ya Kak ya. Sistem kalau saya menyebutnya itu sistem monarki ya. Sistem monarki kan sistem turun-temurun. Nah, dari sistem turun-temurun itu saya mendengar atau saya mendapati itu banyak sekali raja-raja yang tidak puas dengan satu istri, yang satu permaisuri. Pasti pada raja paling tidak itu mempunyai selir-selir, entah itu satu atau dua, pasti mereka mempunyai selir. Dari selir itu nanti pasti akan mempunyai seorang anak. Apabila anak si permaisuri nanti perempuan, lalu anak dari si selir ini laki-laki, yang dia akan menjadi seorang raja itu bukan si perempuan ini, melainkan si laki-laki itulah Kak. Iya, makanya itu dia muncul pertama dogmatis atau stigma bahwasanya perempuan ini adalah salah satu aktor untuk melengkapi satu laki-laki ini dan sebagainya. Dan ada juga banyak juga film-film ataupun dan sebagainya yang kita bisa lihat bahwasanya raja itu paling senang ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini kan bahwasanya menjatuhkan perempuan itu sendiri. Karena kenapa? Ada fase sejarah yang mendogmatis itu. Ada perbudakan di atasnya, di atas perbudakan ada komunal primitif dan sebagainya. Dan akhirnya perempuan hanya sebagai landasan untuk berdiam diri selayaknya orang yang tidak mampu terhadap laki-laki itu sendiri. Ya. Jadi begitu. Jadi makanya sekarang kan muncul ibu rumah tangga, tidak ada bapak rumah tangga. Iya, benar sekali. Tetapi kepala rumah tangga bapak, tapi ibu rumah tangga. Ini kan menjadi satu stigma aja bahwasanya ibu itu di rumah gitu. Baru juga seorang perempuan itu harus belajar memasak dan sebagainya gitu. Oke, mungkin Siap. itu soal stigmatis dan Nah, saya masih penasaran lagi. Bagaimana nasib masyarakat setelah munculnya stigma itu, Kak? iya, kalau misalnya nasib masyarakat sekarang, kalau melihat kan menjadi satu kebudayaan, jadi menjadi satu hal yang lumrah. Itu. Tapi banyak yang dirugikan. Yang dirugikan ini apa? Adalah ketidaksetaraan di dalam masyarakat itu sendiri. Bahwasanya di agung-agungan itu adalah laki-laki, pokoknya yang dispesialkan itu adalah laki-laki, bukan lagi soal menyebutkan satu perempuan dan sebagainya. Makanya di dalam kepemerintahan itu dia sekarang dampaknya apa? Dampaknya di dalam kepemerintahan sekarang itu menduduki bangku pemerintahan itu hanya 30%. Itu didaftarkan di undang-undang dan sebagainya. Kenapa? Karena kurangnya peminatan dari perempuan untuk maju ke tempat duduk parlementer dan sebagainya. Itu berpengaruh ke perempuan. Karena kenapa? Perempuan nggak ada dan sebagainya. Akhirnya cuma sedikit. Sebenarnya kesetaraan gender itu harus dilakukan dimanapun itu berada. Nah, kalau dari pernyataan Bung Indra tadi ya, Bung Dede tadi saya setuju sih. Banyak sekali tokoh-tokoh perempuan itu yang nggak mau terjun ke sana. Lalu ini Kak, mengenai tadi kan membahas mengenai stigma dan juga dogma. Saya teringat akan adanya salah satu undang-undang, yaitu undang-undang TPKS Kak. Apakah ada perlindungan dari undang-undang TPKS dalam menangani kelabilan dalam perbedaan gender ini Kak? Oke, kalau berbicara soal UU TPKS itu berbicara soal pelecehan seksual. Iya. Nah, di mana-mana dari dari perbudakan yang paling memarak-maraknya bahwasanya perempuan adalah tempatnya meluangkan hawa nafsu dan sebagainya karena ada laki-laki dan sebagainya. Ini munculnya UU TPKS sangat-sangat penting di dalam masyarakat. Bahwasanya perempuan harus dilindungi karena kenapa? Korban terbanyak itu bukan cuma laki-laki, tapi korban terbanyak itu adalah perempuan. Makanya UU TPKS sangat sangat memecahkan soal kelabilan terhadap gender di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi UU TPKS ini sangat-sangat berarti di dalam masyarakat karena bentuk kekerasan, pelecehan, perkosaan, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual itu terdapat di ayat-ayat dan pasal-pasal di UU TPKS. Maka itu saya juga pernah terlibat di Manado. Aku
lupa juga kapan itu kita sama-sama kawal yang ada di Manado untuk mengesahkan yang waktu itu masih perancangan. Jadi RUU TPKS. Akhirnya alhamdulillah dengan sekarang UU TPKS udah disahkan dan sebagainya. Makanya kami masyarakat Indonesia sangat-sangat bersyukur ketika UU TPKS ini disahkan dan sebagainya. Makanya dulu itu ada seruan-seruan sahkan RUU TPKS, sahkan RUU TPKS. Karena kenapa? Karena korban paling banyak itu adalah perempuan dan sebagainya. Makanya, nah, untuk memecahkan soal patriarki, memecahkan soal perempuan adalah aktor dari pelecehan seksual dan sebagainya, karena laki-laki tidak puasan terhadap hawa nafsu dan sebagainya, itu menjadi salah satu tunjangan terhadap perempuan atau masyarakat Indonesia untuk berlaku adil terhadap perempuan itu sendiri. Tadi sampean mengatakan dari Manado. Saya masih penasaran nih Kak, untuk daerah Manado itu sendiri kan pasti kuat banget kan Kak sistem kesukuannya. Di sana apakah kayak ada undang-undang adat lah yang membahas mengenai kayak gitu Kak? Setahu Kakak? Kalau aku belajar soal adat istiadat di Manado ya, adat istiadat Manado saya belum pernah menemui keterkaitan dengan sosial dalam perbedaan gender ataupun persamaan status sosial dan sebagainya. Saya belum ada. Tapi di stigma di Manado kebanyakan itu seperti tadi. Nah, aku bilang ini universal Indonesia gitu. Jadi mau tidak mau ya gitu. Jadi stigma dogmatis terhadap masyarakat itu. Jadi perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa berdiri sendiri, perempuan itu dan sebagainya. Walaupun banyak perempuan yang sudah menunjukkan eksistensinya bahwa dia bisa berdiri sendiri dan sebagainya, tapi apa? Dikalahkan oleh budaya dogmatis itu sendiri. Gitu. Oh gitu, siap Kak. Nah, untuk poin terakhir nih, apakah ada solusi yang Kakak berikan mengenai stigma yang telah terdoktrin ini, yang telah muncul ini, supaya tidak adanya kelabilan dalam perbedaan gender ini Kak? Oke, kalaupun berbicara soal solusi, itu mungkin yang pendengar soal podcast ini pasti udah memikirkan. Nah, jadi semua itu harus dilawan dan sebagainya. Ya, saya juga seorang mahasiswa di UIN Raden Masaid dan sebagainya, dan saya juga memberikan salam kepada semua mahasiswa, semua masyarakat yang ada di Indonesia. Itu sama-sama kita membentuk satu budaya yang dimana kesetaraan gender di dalam sosial itu harus ada. Perempuan dan laki-laki itu setara di dalam ruang lingkup sosial. Kawan, jangan bungkam. Siap Kak. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik nih, bisa dicek ke IG, Spotify, TikTok, Suara Setara Podcast, dan juga YouTube kami, YouTube PMI Ryan FAB. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.